Codeblue diduga kembali melakukan pemerasan. Kali ini Codeblue dikatakan menerima 89 juta rupiah tapi tidak mau menuruti keinginan restoran. Dugaan pemerasan tersebut diceritakan oleh seorang konten kreator Ardiawan Hali dalam sebuah postingan terbaru di media sosialnya. Namun ia tidak menjelaskan restoran mana yang diduga menjadi korban. Ardiawan mengatakan modus yang dilakukan Codeblue masih sama, yakni mengumpulkan review jelek dari sejumlah narasumber yang sudah makan di suatu restoran lalu mengunggahnya ke media sosial. Akibatnya, akun media sosial pemilik restoran diserang dan kolom review di Google penuh dengan komentar negatif. Itu terjadi sampai pemilik restoran terpuruk. Setelahnya, pemilik restoran menghubungi Codeblue supaya kontennya dihapus. Tapi mereka harus membayar sejumlah uang berjumlah fantastis terlebih dulu supaya Codeblue mau men-take down videonya. Sayangnya, Codeblue tidak mau melakukannya walau sudah diberi uang hampir 90 juta rupiah. Ia malah mengajukan syarat lain yang pada akhirnya merugikan pihak restoran. Di lain sisi, restoran dan para konsumen yang sebelumnya dirugikan sudah berdamai. Konsumen juga sudah menghilangkan postingan review mereka dari media sosial. Postingan Ardiawan pun mendapat beragam reaksi dari netizen yang berbakti. Banyak yang menyayangkan perilaku Codeblue tersebut. Kasus terbaru si Biru. Ada restoran yang dimintain duit 89 juta. Di kasus ini dia minta 89.650.000 rupiah ditransfer ke rekening istrinya. Jadi modusnya sama, dia kumpulin data dari narasumber, udah gitu diupload di media sosial. Pemilik restoran diserang komentar medsosnya, diserang juga Google reviewnya, dijatuhin mentalnya takut sampai akhirnya dia menghubungi pihak si Biru. Seudah dikirimin duit, dia bikinin video klarifikasi. Info ini kan ya dapat dari narasumber. Nah, narasumbernya dapat apa? Narasumbernya dapat 2 juta rupiah kompensasi dari pihak restoran. Sedangkan si Biru dapat 89.650.000 rupiah. Jadi modusnya adalah dia memanfaatkan laporan masyarakat untuk cari duit. Si Biru udah dapat 90 juta. Nah, terus restoran minta dia take down videonya kan? Nggak mau. Kata dia kalau misalkan mau take down harus ikutin dia punya campaign dulu dan menjadikan dia brand ambassador. Kalau menurut webcard dia itu biayanya adalah 660 juta rupiah. Terus restorannya nggak mau bayar kan 600 juta. Apa yang terjadi? Ya udah, akhirnya videonya tetap dipampang di situ. Padahal udah bayar dia 90 juta loh. Pihak konsumen dan restoran sudah resmi berdamai dan pihak konsumen pun sudah take down video. Tapi si Biru tidak mau take down video karena dia mau cari uang di sana. Apa tanggapan kalian sama orang-orang kayak begini guys? Topengnya membela konsumen tapi ternyata ada uang di balik kecoa. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Udah banyak beredar ya poster boykot si Codeblue. Kalau dari berita yang beredar ya, kasusnya Codeblue ini diduga itu bener-bener kayak pemerasan ya guys ya, pemerasan gitu loh. Ya kan, baru-baru ada lagi denger yang dia minta berapa? 90 juta ya, 90 juta gitu ya. Ini bener-bener kayak kasus pemerasan. Ya, mudah-mudahan pihak yang berwajib bisa ditindak tegas gitu loh. Karena ini kayak mencorengkan nama food blogger ya. Mencorengkan nama food blogger. Karena gue salah satunya orang yang ketolong gitu loh. Banyak tahu makanan-makanan enak dengan adanya food blogger ini. Dan tidak dipungkiri ya guys, tidak dipungkiri banyak banget UMKM yang terbantu dengan adanya food blogger ini gitu loh. Ya, banyak UMKM yang terbantu. Jangan karena oknum ya, jangan karena oknum jadinya menyamaratakan semua food blogger. Enggak ya guys, enggak ya, ini adalah oknum ya, sekali lagi adalah oknum, tidak semua food blogger ya. Karena gue suka banget dengan kontennya kayak Nanakot, si Mumbung itu gue suka banget gitu. Oke? Malah mikir ini sebenarnya yang salah si Kode Biru atau si Cimehong ya kan, atau restoran yang direview si Kode Biru, atau
tiba-tiba ketika scroll lagi FYP-nya muncul lagi, tiba-tiba ada konten yang menyalahi si hoodie kuning yang nyalahin si kode biru gitu. Terus si kode biru bilang kalau ini tuh fitnah. Terus ada satu konten kreator lagi bilang si hoodie kuning maksudnya yang salah karena terlalu koar-koar segala macem. Terus tiba-tiba Cimehong kayak gini, sedih. Terus Aku salah satu netizen yang kurang suka sama influencer, food vlogger ya, bukan influencer, food vlogger yang mereview ya niatnya untuk menjatuhkan, bukan ibaratnya mengkritik. Menurut aku kalau food vlogger, kita sebagai food vlogger, kita punya pengaruh ya untuk pengaruh untuk memajukan UMKM, bukan sebaliknya menjatuhkan UMKM-nya. Mungkin menurut aku ya, nama kalau kita punya usaha pasti menurut aku adalah sedikit banyak ya bisa dibilang masalah lapangan pasti ada. Tapi bolehlah untuk secara personal aja misalnya mengkritik untuk niatnya memang benar-benar biar si owner ada perubahan untuk merenovasi ulang usahanya agar lebih baik gitu kan, beri kritik dan saran, bukan langsung mereview dan langsung mengejudge usaha tersebut dan akhirnya tutup. Menurut aku ya itu benar-benar tidak pantas dilakukan ya seorang food vlogger ya. Banyak ya kalian tahu sendiri lah ya, bangun usaha itu bukan mudah ya, susah, apalagi di ekonomi sekarang ya, apalagi sekarang nih nyari duit yang bener-bener halal itu susah. Lihat aja kebanyakan nipu orang-orang, Pertamax lah ditipu, belum lagi skincare lah ditipu, belum lagi apalagi kasus terbaru emas aja bisa ditipu. Niat kita mau nabung buat emas ya, buat untuk investasi, itu kita udah susah payah, kita mau beli emas niatnya buat investasi biar uang kita tuh bakal jadi sesuatu yang bisa nilainya berharga. Emas itu kan naik terus, bisa ditipu. Lihat, bukan kaleng-kaleng lagi ya, udah 1.000 triliun, ratusan triliun, nggak masuk di akal. Makanya menurut aku kalau ibaratnya kita udah meneteskan keringat, air mata, belum lagi jeritan karyawan ya, tapi di review orang yang seenak jidatnya ya, endingnya jadi usaha kita tutup. Itu sakit hatinya bukan main. Itu bukan, menurut aku bukan food blogger ingin mengkritik agar usaha tersebut maju, malah dia ingin mengkritik untuk usaha tersebut tutup. Kalau mau mengkritik, kritiklah ya secara personal aja, nggak perlu ini ada lalat nih videokan, ini ada ini nih videokan. Terkecuali dia berkeulang-ulang itu lalat di situ. Ya begitulah manusia. Kode Blue diboikot pengusaha kuliner, ini menarik. Seruan boikot food vlogger Kode Blue oleh beberapa pengusaha kuliner dan UMKM viral di media sosial. Menurut keterangan, pengusaha kuliner dan UMKM menyerukan boikot sebagai bentuk protes kepada Kode Blue yang dianggap sering meninggalkan stigma negatif. Para pengusaha kuliner dan UMKM tersebut menyerukan boikot dengan cara memasang kertas pengumuman yang berisikan kelarangan terhadap Kode Blue untuk masuk ke rumah makan mereka. Cuplikan unggahan video protes pengusaha kuliner dan UMKM kepada Kode Blue ini viral hingga menyebar luas di media sosial. Karena hal itu, sejumlah netizen turut memberikan respon dan komentar yang beragam. Aku sih yes, food reviewer, tolong jangan memaksakan selera Anda ke orang lain yang belum tentu sama. Maju terus usaha UMKM.
Orang bangun usaha dari nol susah-susah, sewa tempat mahal dan pilih-pilih bahan baku yang kualitasnya bagus demi customer supaya puas. Hancur gara-gara satu orang. Gimana nggak nyesek? Aku mau stikernya, dimana jualnya buat resto aku. Sebagai tambahan informasi, kontroversi Kode Blue mencuat pada 15 November 2024. Ia menuding toko kue ternama Claremont Patisserie memberikan nastar berjamur kepada panti asuhan sebagai bagian dari program CSR. Milik nama asli William Anderson ini diisukan memeras pihak Claremont Patisserie sebesar 350 juta sebagai bentuk damai. Meski begitu, isu tersebut masih belum bisa dikonfirmasi. Bagaimana pendapat kalian? Coba tulis di kolom komentar ya.